setiap manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga buat yang ada di studio. Tentunya senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Sarah, sehat ya? Mas Bedu, alhamdulillah sehat. Mas Bedu ini kan makin hari Zara lihat nih, Masya Allah ya. Semakin menjadi sosok yang agamis. Masya Allah. Bahaya. Jadi jangan katakan itu bisa menjatuhkan saya. Loh kok gitu? Kalau dipuji-puji tuh manusia bisa suka lupa diri. Tuh kan ini salah satu bentuknya kata-katanya ya. Mas Bedu kan pasti udah duluan hijrah nih. Banyak nasihat dari teman-teman, dari ustadz-ustadz gitu ya Mas Bedu ya. Nah itu nasihat yang masuk dari teman-teman Mas Bedu ataupun dari para ustadz. Mas Bedu nasihatin juga nggak ke keluarga atau ke orang terdekat Mas Bedu gitu? Iya, kalau memang ini kan selama ini kan Mas Bedu juga masih terus mendapatkan nasihat-nasihat ya. Masih terus berusaha untuk mendapatkan banyak ilmu gitu kan. Untuk bisa lebih baik lagi dalam beribadah. Masya Allah. Nah tapi untuk menasihatin lagi ke orang lain sih Mas Bedu belum berani. Kenapa? Paling cuma ke istri doang atau ke anak-anak. Karena kalau ke orang lain itu takutnya dikhawatirkan. Kita hanya bisa menasihati tapi tidak bisa menjalankan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain. Gitu Masya Allah. Ustadz Bedu coming soon. Gak enak. Disebutnya kalau Ustadz Bedu, ubet. Ubet. Ubet, Ustadz Bedu. Berarti ini Mas Bedu ya, menasehati maupun dinasehati itu sebenarnya sama-sama berat ya Mas Kita Bedu. nggak tahu berat mana dinasehati atau dimenasehati. Assalamualaikum. Ungu, warna. Astagfirullah. Apa Anda janda? Punten ya. Sehat? Alhamdulillah. Dari mana ini rombongan? Jakarta Utara mah. Jakarta Utara. Koja. Koja. Pernahkah Anda pergi ke Koja? Koja, Tugu, Jakarta Utara Pak. Pernah ke sana? Pernah, dekat Semper ya Bu ya? 110. Dia dari 110 ke kiri apa ke kanan kita nih Bu? Kanan, dari kanan berapa meter lagi? Manjang banget. Emang dia pernah bawa meteran, lu jangan ngarang aja dulu. Iya Mas. Tadi lagi ngebahas Mas sama Mas Bedu. Mengenai Mas Bedu kan sering dapat nasihat dari para ustadz, dari teman-teman. Nah itu Mas Bedu nasihatin juga nggak? Nah kata Mas Bedu berat gitu mah. Untuk memberikan nasihat juga kepada orang lain gitu ya Mas Bedu ya. Oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasihat. Lebih berat mana dinasehati atau menasehati? Lebih berat mana menasehati atau dinasehati? Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, nasihat buat siapa? Nasihat buat Allah, buat Rasulnya, buat kitab Allah, kemudian buat para pemimpin, nasihat buat semua manusia. Jadi semua level menasehati. Nasihat itu dari bahasa Arab, akar katanya nasaha yang artinya murni,
bersih dari segala kotoran. Artinya orang yang memberikan nasihat dan orang yang menerima nasihat, hatinya harus bersih, jangan ada kotoran hati. Jangan ada penyakit hati. Karena apa? Kalau orang yang memberikan nasihat karena sebel sama orang yang dinasehati, akan baik nggak kalimatnya? Enggak. Orang yang menasehati dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang murni, memberikan arahan kepada orang yang dinasehati. Imam Ghazali mengatakan dia pernah suatu saat berkirim surat kepada muridnya. Di antara isi daripada surat Imam Ghazali dikatakan, hidup di alam dunia wajib saling nasihat menasehati. Nasihat menasehati kewajiban kita semuanya. Karena apa? Al-insan maluhot wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Sehebat apapun seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang kiai, seorang penceramah pasti berbuat salah. Dinasehati oleh orang lain. Cuman Imam Ghazali mengatakan, memberikan nasihat itu mudah, tapi yang menerima nasihat itu berat. Artinya beratan orang yang menerima nasihat daripada yang berikan nasihat. Kalau ngasih nasihatnya bla 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 bla, tapi orang yang dinasehati, kalau orang tadi dengan nafsu yang ada pasti berat menerimanya. Ngapain sih nasihatin gue? Sok pinter banget. Emang lu gak pernah melakukan kesalahan? Nafsu. Tapi berbeda kalau seandainya orang yang memberikan nasihat dengan orang yang dinasehati bersih, suci dari segala kotoran hati, memberikan nasihat juga ringan, enak. Yang menerima juga ringan dan enak, kembali kepada kebersihan hati. Karena penyakit hati diantaranya merasa gue gitu loh paling benar, orang lain semuanya salah. Tidak sedikit di masyarakat kita yang hidup saling menyalahkan. Menyalahkan orang ada kerjaannya, dia tidak pernah berkaca. Maka bagi orang yang hanya menyalahkan orang, tidak pernah berkaca dengan hidup dia, maka ketika dia menerima nasihat berat rasa. Merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Yang menerima nasihat juga berat. Oleh karena itu, orang yang memberikan nasihat itu kewajiban. Ku anfusakum wa alikum nar wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jagalah diri kalian, keluarga kalian di pada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya dalam ayat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan menasehati diri kita, menasehati orang lain, keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, kembali kepada siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau saya misalnya ceramah depan jamaah, memberikan nasihat, bukan hanya buat orang lain, Rasul pun menyatakan ibda binafsi. Kalau kita menyampaikan ceramah, menyampaikan nasihat diri kita. Sebelum kita ngomong sama orang, sudahkah saya melaksanakan yang saya omongin? Belum. Kita yang memberikan nasihat harus punya ilmu apa yang kita sampaikan. Jangan sampai kita ini memberikan nasihat tanpa ilmu. Karena Imam Ghazali mengatakan, orang yang paling berat hukumannya di alam akhirat yaitu orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Oleh karena itu, kalau kita punya ilmu wajib diamalkan. Ilmu tanpa diamalkan tidak akan berguna. Amal tanpa ilmu sia-sia. Makanya orang yang punya ilmu luar biasa pahalanya diberikan oleh Allah. Contoh, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW masuk ke sebuah masjid, dia melihat ada setan iblis di pintu. Lis, lu ngapain duduk di pintu? Iblis menjawab, saya ingin menggoda orang yang sholat di dalam masjid. Rasul bilang, godain aja. Tapi saya khawatir dengan yang tidur. Dalam masjid ada orang sholat, ada orang tidur. Rasul mengatakan, kenapa? Takut dengan orang yang tidur.
Jawaban iblis, orang yang sholat tidak punya ilmu, orang yang tidur banyak ilmunya. Yang saya khawatir, yang lagi sholat ibadah tergoda oleh saya, kata iblis. Tapi yang tidur terbangun, kemudian membetulkan kesalahan orang yang tadi. Makanya naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang pintar, yang punya ilmu, lebih baik daripada orang yang ibadah tapi BODO. Karena ibadah wajib punya ilmu. Alhamdulillah di kita banyak majlis taklim, saling nasihat menasehati. Itulah kebutuhan kita dalam hidup. Oke, kebutuhan kita dalam hidup adalah saling nasihat menasehati, dan ingat karena ad-dinu nasihat. Karena agama adalah nasihat. Dan jangan lupa juga dalam menasehati juga harus disertakan dengan ilmu ya, Maya. Betul. Dan dimulai juga dari diri kita sendiri. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jamaah, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Dilanjutkan, Mah. Iya, Mah. Jadi yang namanya kita menasehati orang harus dengan kelemah lembutan. Lemah lembut. Dasarnya karena kita menyayangi dia, saya nasihati. Masya Allah. Saya mencintai dia demi meraih yang lebih baik daripada yang dia lakukan sekarang. Itu fungsi daripada kita menasehati. Oleh karena itu, ada seseorang yang bertanya kepada sahabat, saya ngajar di suatu tempat. Kalau jamaahnya banyak, senang banget hati saya. Kalau saya ngajar jamaahnya sedikit, saya sebel banget. Kenapa nggak ada yang mau dengerin saya? Ya Allah. Ulama yang ditanya tadi mengatakan tinggalkan pengajian tadi. Karena membuat engkau bangga. Tidak sedikit sekarang yang banyak penceramah, yang banyak berhubungan. Saya mah jamaahnya paling banyak. Ya mah dikit. Bukan soal banyak sedikitnya yang dengerin kita, tapi dipakai nggak ilmu kita. Boleh jadi ada orang mengagumi seseorang, mengagumi seorang penceramah, seorang ustadz, seorang ustazah, tapi hanya kagum dengan kegantengannya. Hanya kagum dengan ilmunya. Hanya kagum dengan candanya. Itu yang diingat, itu yang salah. Makanya tadi saya katakan, orang yang memberikan nasihat harus orang yang punya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang jelas panduannya. Makanya yang namanya memberikan nasihat kepada orang bukan dengan lisan. Tidak cukup dengan lisan. Boleh jadi 1000 manusia tiap hari diberikan nasihat dengan lisan. Tapi orang yang bersangkutan tidak memberikan contoh dari perilakunya, itu akan sia-sia. Yang paling benar nasihat dari diri orang yang memberikan nasihat dengan sikap dan perilaku orang yang bersangkutan. Contoh keluarga. Kalau seorang ayah, seorang ibu pengen anak-anaknya dia tahu etika menghormati orang tua, maka ayah ibu hargai orang tua mereka masing-masing. Anak akan melihat. Kalau bapak ibunya bilang sama anak-anak hormati orang tua perintah Allah, tapi bapaknya ibunya sama neneknya tuh anak-anak judes. Galak tuh, nenek lu begitu tuh. Ya. Tiap datang minta duit, kasih ini. Pasti ada kan yang begitu? Ada mah. Pasti tuh anak-anak bilang, ayah aja sama nenek begitu. Jadi yang benar memberikan nasihat itu dengan contoh konkret diri kita. Bukan hanya dengan omongan. Iya mah. Oke, berarti artinya nasihat yang paling baik adalah suri tauladan ya, Mang? Betul, bukan hanya dengan ucapan. Contoh, ada 3 orang bertamu ke rumah Rasulullah SAW. Rasulnya tidak ada. Yang ada adalah Ummul Mukminin Siti Aisyah. Dia nanya bagaimana ibadahnya Rasulullah wahai Ummul Mukminin. Ada kalanya dia tidur, ada kalanya dia sholat malam. Ada kalanya melayani istrinya, ada kalanya dia ibadah. Ada kalanya dia berpuasa, ada kalanya dia berbuka. Ada kalanya berdakwah, ada kalanya tinggal di rumah dan seterusnya. Kata orang tadi gampang banget. Biarin deh kata yang seorang. Saya mah akan puasa terus biar banyak pahala. Kata yang satu, saya mah tidak akan menikah dengan perempuan biar ada banyak pahala. Saya mah mau tiap malam ibadah biar pahalanya banyak. Mau puasa terus biar pahalanya banyak. Siti Aisyah berkata, ini gampang besok ditemui. Rasulullah sesaat menemuinya sahabat yang 3 orang tadi, dia katakan, aku ini utusannya Allah.
di mana Allah perintahkan hidup kita harus seimbang. Bagaimana? Ada saatnya puasa, ada saatnya buka. Kalau puasa seumur hidup, badan ini perlu makanan, perlu gizi. Bagaimana otak akan pinter kalau kita perutnya sama sekali tidak ada makanannya. Ada waktunya sholat malam, ada waktunya melayani istri. Jangan sholat malam aja istrinya nungguin tiap malam. Salah. Kalau kalian banyakan nyalain istri, banyakan sholat malam. Tuh, lain. Sebenarnya si Agus kalau ngomong begitu mah. Jadi ada saatnya kita berdakwah, ada saatnya ngurusin keluarga. Harus seimbang. Mata punya hak buat tidur, perut punya hak diberikan makan. Iya. Istri punya hak dari suami. Suami punya hak dari istri. Anak-anak punya hak dari orang tuanya. Tamu pun punya hak dari pemilik rumah. Masing-masing punya hak. Makanya kalau tidak seimbang harus saling menasehati. Ini kewajiban kita. Bolehkah anak-anak nasihati emak? Yang muda nasihati yang tua? Boleh. Boleh jadi umurnya tua tapi ilmunya kurang. Boleh jadi usianya lebih tua tapi nggak ngerti hukum agama. Ya Allah. Boleh jadi usianya tua dalam satu sisi dia salah. Makanya saling menasehati dibutuhkan dalam hidup. Inilah yang Rasul katakan ad-dinun nasihat. Agama nasihat. Dengan agama. Artinya dengan punya ilmu pengetahuan dari Al-Quran bagaimana. Hadis Nabi bagaimana. Baru kita memberikan nasihat. Kalau memberikan nasihat kita nggak punya ilmunya. Bagaimana memberikan nasihat sama orang. Kita aja nggak punya ilmunya. Iya. Itu kewajiban kita. Jadi yang nerima nasihat juga harus nerima saya berbuat salah. Karena di kita mah kalau dinasehatin, so pintar kayak dia aja. Ngegerundal, artinya nggak ikhlas. Merasa gue paling benar. Jadi yang berat adalah menerima nasihat. Karena setan kuat menggoda dia. Gue benar. Padahal udah jelas salah. Makanya yang berikan nasihat mah ringan. Tapi yang menerima nasihat berat cuman yang berikan nasihat biar benar sebelum nasihatin orang laksanakan diri kita sendiri. Begitu seharusnya. Nah, dalam menasihati orang, apabila kita menasihati orang di depan orang banyak, itu dikatakan sama saja kita sedang mempermalukan dia. Kalau mau menasihatin dia itu tanpa ada orang tahu. Apakah itu betul, Bang? Betul. Permasalahannya itu zaman dulu. Belum ada radio. Iya. Belum ada TV, belum ada medsos. Sekarang kan orang bikin acara. Ada orang nanya, curhat dong, nanya sama mama masalah. Masa mama besoknya jawab. Lah kasihan dia yang nanya. Iya. Makanya Anda yang nanya kalau di TV ini. Jangan bilang, suami saya begini. Orang bilang, kalau seseorang gitu aja gitu. Betul ya. Jadi jangan langsung. Disamarkan ya, Ma. Disamarkan. Karena kondisinya beda. Gitu. Baik, Ma. Yang salah mana di medsos. Sok pinter. Sekarang netizen maha benar. Makanya biar tidak menderita batin jangan dibaca semua, biarin dah. Buang waktu. Capek deh hati kita. Pokoknya kalau kata-kata netizen jangan dibaca semua, tapi kalau kata-kata yang berikut ini nih Anda wajib simak nih untuk yang mau lewat berikut ini. Tapi nanti jangan kemana-mana. Mama Dede akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Instagram di @rumahmamadede_tv1 mengenai tema kita hari ini yaitu menasehati atau dinasehati lebih berat mana. Jamaah di studio juga boleh nanya ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mama, Naon? ada yang mau minta nasihat Mama nih melalui Instagram nih, Ma. Sok. Aku bacain ya Mas Bedu ya. Ya, Zap. Dari Dea Junita 0606. Ya, Junita 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Salam.
Galau nih mah. Ada apa, Saya Pak punya adik laki-laki. Dia udah SMA. Tapi saat saya menasehati untuk sholat 5 waktu, dia malah tidak ada respon gitu mah. Kadang dia sebel juga melihat saya yang selalu nasehatin dia. Padahal saya nasehati dia pas tidak ada orang mah. Dan saya juga sedih mah. Ayah saya tidak sholat 5 waktu. Saya ingin sekali dia mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan yang benar. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gimana ya Ma menurut pendapat Mama? Terima kasih. Oke. Barangkali, maaf dalam tanda kutip, karena lihat bapaknya tidak pernah sholat. Masya Allah. Padahal Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. Toha 132. Perintahkanlah semua anggota keluarga kalian untuk sholat. Wastobir alaiha. Sabar dalam mengajak sholat. Kenapa sabar? Allah tahu kalau ngajak jalan gampang. Kalau ngajak piknik gampang. Ngajak makan gampang. Apalagi ke mall lebih Gampang. ngajakin sholat susah. Bagaimana anak SMA mau sholat, bapak Anda aja nggak sholat. Astagfirullah. Alah kakak nasihatin saya, no bapak dulu. Ya. Anak melihat, tapi inilah keluarga, inilah godaan setan. Tapi walau bagaimanapun, bersabar kata Allah, ajakin, kasih contoh, doakan dan istiqomah. Istiqomah. Mudah-mudahan ayah Anda, adik Anda rajin sholat. Amin. Terus berusaha. Orang Ciamis punya peribahasa, jika racak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Air netes nimpahin batu yang keras, lama-lama batunya ceglok. Ceglok. Terus nasehatin, jangan bosan. Mohon kepada Allah, ya Allah, balikan hati ayah saya. Balikan hati adik saya. Biar mau ibadah kepadamu. Karena hanya Allah yang muqallibal qulub. Kewajiban kita mengajak, menasehati, bekerja maksimal sesuai kemampuan. Diiringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah. Oke, baik. Dari Instagram sudah terjawab pertanyaannya. Dan sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang di studio untuk Mangga. ke Mama Dede langsung. Silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya nama Umu Ajam dari Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Umu Azam Koja. Galau mah, Ada apa Umu Azam? saya mau bertanya, kalau saya ingin menasehatin anak, kemudian berbalik anak menasehatin orang tua, gimana tuh mah? Tidak masalah. Terima Umu Azam, tadi saya katakan, bukan berarti yang tua lebih benar dari yang muda. Banyak di masyarakat survei membuktikan. Tetangga saya jamaah saya yang lebih duluan anaknya yang pakai jilbab daripada emaknya. Daripada emaknya, Masya Allah. Anaknya pakai jilbab, emaknya masih tergerai rambutnya. Anaknya ngomong, mamah, aurat tahu, pakai kudungan. Mamahnya kepaksa awalnya. Karena anaknya tiap ketemu ngomong mulu, malu tahu mama kalau keluar udah ada ubahannya. Lama-lama mamahnya pakai jilbab walaupun terpaksa. Jadi kalau ada anak kita menasehati kita tidak masalah. Karena tidak berarti orang tua lebih baik daripada yang muda. Survei membuktikan tidak sedikit orang muda bahkan anaknya lebih baik daripada orang tua dan orang tuanya. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah bagaimana caranya yang muda menasihati kepada yang lebih tua, Bang? Caranya tentu jangan di depan umum. Bismillah niatkan karena Allah. Minta sama Allah sambil berdoa, ya Allah balikan hati ibu saya. Balikan hati orang tua saya, encang-encing saya ini ke arah agama yang benar. Niatkan bukan karena saya menyombongkan diri lebih hebat. Makanya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Jangan seperti memarahi tapi mengajak seperti bersama-sama. Itu Umu Ajam caranya kita menasehati orang yang lebih tua. Beda kalau anak-anak. Kalau ke anak-anak Beda. banget. Kalau yang lebih tua, maaf. Kadang-kadang baper. Suka bilangin, alah lu anak-anak tahu apa sih? Ya mama udah makan asam garam kehidupan. Ya Allah, apa anaknya nggak pernah makan asam garam? Ih, Pernah. Sayur, Sama, deng-deng kalau makan asam
Nggak enak. Nggak enak. Jadi sebetulnya itu peribahasa yang salah. Makanya kita siapapun dari muda, dari tua berhak saling menasehati. Baik. Bagaimana Ibu Umu Azam? Sudah puas dengan jawaban Mama ya? Sudah ya Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Terima Mudah-mudahan walaupun Ibu Umu Azam ini mendapatkan counter attack atau serangan balik dari anaknya, tetap itu diterima sebagai Diterima nasihat. nasihat yang baik ya. Karena begini, punten. Kan kita suka berdoa nih. Minta yang terbaik, minta rezeki, minta apa, siapa tahu. Doa kita dikabulkan oleh Allah melalui orang yang berikan nasihat. Bisa nggak? Bisa. Bisa, Mas. Makanya jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengerin apa kata mereka. Walaupun keluar dari putri, kalau itu kuning, buang. Nah. Keluar dari ayam, kalau itu telur, ambil. Oke? Bukan lihat siapa yang ngomong, tapi dengar apa yang diomongin. Nah, untuk itu Mah, selain mendengarkan apa yang diomongin atau dinasihatin sama orang lain, kita juga sepertinya harus mendengarkan apa yang ingin diomongin Mas Bedu yang satu ini nih, Mas Bedu. Nah, sebenarnya sih Mas Bedu hanya menyampaikan saja, karena nanti yang akan memberikan informasinya adalah teman Bedu. Baik, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya, karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau bagi-bagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Wellmove. Silakan Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi liatin Ipa, dengerin Mama. Alhamdulillah. Duh, bikin tinggi aja. Tergantung ganjelannya mah. Nabawi. Gimana kabarnya jamaah? Yang lain alhamdulillah baik, tapi ada yang sibuk banget. Ibu kenapa sih Bu sibuk banget? Iya nih Mbak Lula, tapi saya dengerin loh Mama Tausiah, saya denger kok gitu. Cuman saya agak bingung nih Mbak Lula nih. Suami saya di rumah punya keluhan ini, sendinya sakit gitu, tadi ditinggal. Terus telepon, pesen nanti pulangnya minta dibeliin suplemen yang paling bagus dan paling mahal harganya. Mahal itu bukan berarti dia itu lebih berkhasiat. Satu. Dan bukan berarti juga udah terjamin halalnya. Ibu nanti pulangnya jangan lupa beli ini Bu. Nah, Wellmove. Karena Wellmove adalah suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Kalau udah kerasa sakit sendinya, minumnya harus 3 kaplet sehari. Tapi kalau masih pegel-pegel, kaku-kaku, cukup 1 kaplet aja sehari. Wellmove ini dibuat dari bahan baku alami. Nah, bisa dibaca di sini ya. Yang diambil dari tulang rawan ikan laut. Jadi aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Wellmove ini juga terjamin kualitasnya karena diproduksi di pabrik farmasi dengan teknologi tinggi yang bahan bakunya juga diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Kalau ngomongin halal nih ibu-ibu, ya nggak usah khawatir ya. Yang namanya Wellmove ini terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Malah satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan Halal Award yang diselenggarakan oleh MUI. Harganya cuma 20 ribuan loh. Kalau yang lain cek aja deh sendiri ya. Jadi nih ibu-ibu kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, jelas halalnya dan alhamdulillah terbukti berkhasiat. Memang ibu-ibu masih mau nih beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Mau Bu? Enggak lah ya Bu ya. Yang pasti kalau mau cari Wellmove nih Bu, nanti ya jangan lupa ya Bu ya. Belinya bisa di apotik, toko obat, atau minimarket yang deket rumah aja. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mama, Mas Bedu, IG lagi nih, ada pertanyaan dari Instagram nih. Dari Patricia Yulia nih Mah. Oke. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam, Patricia Yulia, lahirnya bulan Juli ya. Ya, bulan Juli ya. Kalau nih Mah. Ada apa Yulia? Mertua saya punya hutang sama adik iparnya, udah bertahun-tahun gak dibayar-bayar.
Kalau ditagih, alasannya itu adalah sebagian harta dari almarhum kakaknya untuk ibunya karena sudah menjual rumahnya. Sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Mertua saya sudah dinasihati oleh adik dan kakaknya mertua, tapi dia tetap kekeh kalau itu tetap menjadi bagian dari almarhumah ibunya. Yang saya tanyakan, apakah memang benar ada fikihnya kalau dari penjualan harta anaknya yang sudah meninggal tetap harus dikeluarkan untuk ibunya yang sekarang sudah meninggal juga. Sekarang ini hubungannya mertua saya dan ipar jadi putus nih mas silaturahimnya gara-gara hal itu. Saya bingung mah kalau tante suami saya menagihnya ke saya sebagai menantunya. Kalau seorang anak meninggal dunia, ibunya masih hidup, tidak ada saudara, ibunya mendapat 1/3 harta anak yang meninggal. Kalau seorang anak meninggal dunia, dia punya anak laki-laki, ibunya dapat 1/6. Benar ibunya, rundingkan oleh kalian. Karena ini dalam Al-Quran. Walaupun sudah meninggal keduanya gitu mah. Dengerin, biar ngerti nih. Iya mah, iya mah. Yang namanya meninggal walaupun beda 5 menit, 10 menit menentukan warisan. Oh iya baik. Kan yang meninggal anaknya duluan. Anaknya duluan. Oke? Ya. Si ibu ini kalau dia tidak punya anak, tidak punya saudara kandung, dapat 1/3 dari harta anak yang meninggal. Kalau dia punya anak, dia hanya mendapatkan 1/6. Nah, dihitung waktu anaknya meninggal. Ada nggak 1/6 yang ibunya pakai? Makanya berunding. Tapi seandainya dia punya anak laki-laki, kemudian dia memang benar ibu ini hanya hak 1/6 yang diambil lebih, kalian anaknya jangan hanya ngomong doang. Karena ibu kalian bayarin dong oleh kalian. Ya. Ngapain ngomong doang tidak action, nyalahin emak lu. Kasian, lu jadi anak tahu diri, bayarin tuh utang mak lo. Gitu Dau jadi orang. Seperti itu ya Mbak Patricia ya. Baik. Oke. Ya. Nah berkaitan dengan pertanyaan tadi mah, ada contoh kasus juga sama nih mah. Ayah teman Bedu ini, ayahnya meninggal. Terus tiba-tiba adik dari ayahnya itu, omnya teman Bedu itu langsung balik nama harta warisannya. Lah itu bagaimana tuh mah adiknya? Apakah ayah teman Bedu ini waktu meninggal punya istri? Ya punya, kan ada anaknya, masih ada istrinya. Pamannya serakah, artinya nyolong, rampok. Nah, itu berarti salah tuh ya Pak ya? Itu salah. Artinya ketika seorang ayah meninggal dunia, anaknya berapa saudara teman Bedu? Ada 3. Laki berapa, perempuan berapa? Laki 2 deh Bang. Laki 3 ya. Si ayah meninggal dunia, istrinya mendapatkan 1/8 harta. 7/8 buat anaknya, laki-laki perempuan 2/1. Iya. Habis saudara kandung dari bapaknya teman Bedu kagak ada warisan. Kenapa? Nggak ada urusan, terhijab oleh istri dan oleh anak kandungnya. Kalau anak laki-laki walaupun seorang, habis semua, saudara nggak kebagian. Iya, dia malah balik nama atas nama dia. Atau malu, maling, rampok. Makanya lagi diurusin di pengadilan agama. Harus diurusin, selesaikan, nggak tahu malu tuh paman. Iya Pak, iya Pak. Iya, tak berdua omongin Pak ya Pak. Iya. Sampein sama temen lo. Jadi dia juga marahin. Baik kalau gitu nih Mas. Marahin ya. Jamaah yang ada di studio juga mau bertanya mau bertanya nih. lagi, boleh, silakan. Silakan. Mangga, Ece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faya dari Tugu Selatan Koja. Faya. Faya. Paya. Pepaya. Oh, Nggak pakai H. Faya. Buah. Faya. Faya itu Faya. Faya sama Faya. Faya. Bukan papaya. Bukan. Bukan. Faya Pak. Faya, silakan Faya. Kalau Hobinya mau, foya-foya. mau bertanya, kalau misal gimana cara menyikapi orang yang kalau dinasihatin tuh ngeyel dengan alasan saya kan emang begini orangnya, kayak gak usah diurusin gitu, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur gitu. Oke. Ya. Nah gitu. Faya, kita orang yang memberikan nasihat harus tahu tabiat orang, jangankan orang lain, saudara kandung kita nggak sama. Iya. Anak kandung kita pun nggak sama cara menerima nasihat. Kita nasihati orang lain, yang dinasihati ngeyel. Kewajiban kita memberikan nasihat. Faya, bukan papaya, bukan. Bukan Faya. Kewajiban kita Bentuknya memberikan nasihat. Iya. 2 kali, 3 kali nggak diterima, ya udah gugur kewajiban kita. Faya. Faya. Kalau kita nasihatin sekali nggak didengar, berhenti, itu dosa.
SP aja 3 kali. Iya, Bang. 3 kali nasihati, dia ngeyel, dia bertahan, ya udah. Kalau orang sudah ngeyel, bertahan dengan argumen yang dia sampaikan. Kalau kita ikut juga ngeyel, sarwa gelona, kasetanan. Akhirnya itu debat gak kelar-kelar. Betul. Bisa-bisa tonjok-tonjokan. Tonjokan. Makanya, sekali lagi, faya, bukan papaya. Kewajiban kita, diketawa. Iya, saya. Memberikan nasihat sesuai dengan kemampuan, tapi diiringi doa, ya Allah bukakan hatinya ya Allah, karena hanya Allah yang mukallibal qulub. Begitu saya. Ya, oke. Silakan Zara. Baik, terima kasih Mama. Alhamdulillah hari ini jamaah kita sudah belajar dengan Mama mengenai bagaimana adab menasehati dan juga tentunya dinasehati. Lebih berat mana? Dua-duanya memiliki tingkat yang berat yang berbeda pastinya. Dan tentunya untuk menasehati ataupun dinasehati itu kita harus lihat situasi, lihat kondisi dan juga dengan penyampaian yang baik. Jangan sampai menasehati seseorang nantinya dilandaskan dengan adanya rasa iri hati ataupun benci dengan orang tersebut. Nantinya malah membuat suasana dan juga hubungan menjadi runyam. Nah, Mama, kita tutup acara hari ini dengan doa yuk. Pemirsa juga jamaah hadirkan hati kita. Angkat tangan yuk. Kita mohon sama Allah dari hati yang paling dalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur sebagai seorang muslim. Rasulmu mengatakan ad-dinu nasihah, agama nasihat. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Setiap saat dan kesempatan selalu ada orang-orang yang memberikan nasihat kepada kami. Kami sadar kami manusia tidak yang sempurna. Insya Allah kami terima nasihat mereka dengan lapang dada. Dan kami pun insya Allah melaksanakan nasihat mereka yang sesuai dengan aturan agamamu ya Allah. Kami sebagai pemberi nasihat, sadarkan diri kami ya Allah. Nasihat yang kami berikan kepada orang lain terutama dimulai dengan nasihat buat diri sendiri. Agar kami berikan contoh yang terbaik buat orang-orang yang berikan nasihat. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Orang-orang yang diberikan nasihat menerima nasihat kami ya Allah. Bahwa mereka berbuat kesalahan. Kami yang berikan nasihat mengajak kepada kebaikan. Mereka pun ingin merubah kepada kebaikan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam Islam. Sehingga kami mati husnul halimah. Mati husnul khatimah dalam saling nasihat dan menasehati. Yang memberikan nasihat lebih mudah. Yang memberi nasihat kalau ikhlas akan menerima dengan mudah. Namun orang yang nafsunya besar karena digoda oleh setan akan berat menerima nasihat. Ya Allah, hindarkan godaan setan dari kami. Berikan kami kemampuan untuk menepis godaan setan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih buat Ibu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Ada Mawi terima kasih. Dan jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede juga terima kasih sudah ada di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.